Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadatul Yandra dengan NIM 210533059. Nah, pada kali ini saya akan membahas kasus-kasus terkait materi saya pada pertemuan 1 sampai 4 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Zul Afdal SPD MPD. Nah, pada pertemuan pertama yaitu di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan Komisaris BPR Multi Artama Sejahtera berinisial H dengan nilai rupiah 6.280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jaksa Keuangan, Rohmat Sunanto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR MAMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan atau OJK. Modus operasi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan atau dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT BPR Multi Artama Sejahtera Bekasi. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus pada pertemuan 2, di mana di pertemuan 2 ini kita membahas mengenai arsitektur perbankan Indonesia, di mana ada contoh kasus bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir, arsitektur perbankan Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan berkembangnya layanan perbankan digital. Nah, bank-bank konvensional dan bank berbasis teknologi atau fintech telah bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin terhubung secara digital. Nah, seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dan penetrasi smartphone yang semakin tinggi di Indonesia, masyarakat semakin bergantung pada layanan perbankan digital untuk melakukan transaksi keuangan, pembayaran tagihan, transfer dana, dan bahkan investasi. Fintech dalam hal ini telah memainkan peran penting dalam menghadirkan inovasi dan kemudahan dalam dunia perbankan. Lanjut pada pertemuan ketiga, di mana di sini ada contoh kasus bahwasanya jika pada suatu saat suatu negara menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, nah defisit neraca perdagangan yang tinggi dan ketidakpastian politik telah mempengaruhi mata uang negara tersebut. Nah, mata uang negara tersebut mengalami tekanan penurunan nilainya terhadap mata uang asing yang telah berdampak pada inflasi dan biaya impor. Depresiasi mata uang yang signifikan dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah mengelola dampak inflasi yang lebih tinggi akibat penurunan nilai mata uang. Selain itu, penurunan nilai mata uang dapat meningkatkan biaya impor yang dapat mengganggu keseimbangan neraca perdagangan. Masuk pada pertemuan terakhir pada pembahasan kali ini yaitu pertemuan keempat, di mana ini terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, contoh kasusnya itu pada Jakarta. Di Jakarta 1 November 2016, Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa aktivitas PT Cakra Buana Sukses Indonesia atau PT CSI dan Dream for Freedom sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau ilegal. Satgas Waspada Investasi juga menyatakan bahwa kegiatan penawaran perjanjian pelunasan kredit yang dilakukan oleh United Nations Swiss Indo World Trust International Orbit atau Swiss Indo adalah kegiatan yang ilegal karena tidak berizin dari otoritas keuangan manapun. Nah, mungkin itu beberapa contoh kasus terkait dengan materi pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan pada pertemuan 1 sampai 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.